Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan pengaturan hukum pidana pers dan informasi. Sistem pers sangat tergantung dengan politik pemerintahan yang ada. Dengan demikian, perkembangan pers tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintahan di mana pers itu berada. Oleh karenanya maka nanti kita akan membahas bagaimana perkembangan pengaturan pers sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Karena apa? Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi politik pemerintahannya berbeda. Dan karena politik pemerintahannya berbeda, pers pada masa-masa tersebut tentunya berbeda. Karena tadi saya sampaikan bahwa pers itu tergantung dari politik pemerintahan yang ada. Berbagai peraturan tentang pers yang pernah diberlakukan di Indonesia menunjukkan perkembangan sistem pers yang sesuai dengan konstelasi politik nasional pada masanya. Jadi akan kelihatan nanti pengaturan tentang pers pada masa Orde Lama yang tentunya sesuai dengan politik pemerintahan Orde Lama. Pengaturan tentang pers pada masa Orde Baru yang tentunya sesuai dengan politik pemerintahan Orde Baru. Dan yang sekarang masa reformasi tentunya peraturan tentang pers itu sudah berbeda dari peraturan tentang pers pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Kenapa? Karena politik pemerintahannya berbeda. Indonesia pertama kali memiliki perangkat aturan tentang pers berupa penetapan Presiden atau Penpres nomor 6 tahun 63 tentang pembinaan pers. Ini pada masa Orde Lama. Selanjutnya, MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 32 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang pembinaan pers. Kemudian diikuti dengan Penpres atau penetapan Presiden nomor 6 tahun 63 yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Undang-Undang nomor 11 tahun 66 kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1967 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 82. Undang-Undang nomor 11 tahun 66 diganti, kalau sebelumnya kan hanya diubah dengan Undang-Undang 467 dan Undang-Undang 2182. Tidak diganti. Hanya beberapa ketentuan saja yang diubah. Kemudian Undang-Undang 11 tahun 66 baru diganti pada tahun 99 yaitu di masa reformasi dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 99 yang nuansanya itu lebih menjunjung kebebasan pers. Undang-Undang nomor 40 tahun 99 inilah yang masih berlaku sampai dengan saat ini sebagai undang-undang yang khusus mengatur mengenai pers. Nah, dorongan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 40 tahun 99 itu sudah mulai ada. Salah satunya dianggapnya karena Undang-Undang 40 tahun 99 terlalu memberikan kebebasan terhadap pers. Dan ternyata terlalu bebasnya pers itu orang menilai sebagian ya justru tidak berdampak baik kepada masyarakat. Misalnya pers yang bermunculan itu banyak yang tidak edukatif terhadap masyarakat. Maka itu dianggap memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Ini Undang-Undang nomor 40 tahun 99 yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Ini sejarah pengaturan mengenai pers dari masa ke masa. Dari masa Orde Lama, kemudian masuk masa Orde Baru, dan masuk masa reformasi, dan terakhir itu undang-undang yang berlaku yang dibuat tahun 1999. Nah, sekarang usianya sudah cukup tua,
maka wajar kalau sebagian orang menganggap sudah perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Sekarang kita akan masuk ke perkembangan pengaturan pers dan informasi pada masa Orde Lama. Beberapa ketentuan pokok dalam Penpres nomor 6 tahun 63 tentang pembinaan pers. Ini merupakan pengaturan pers pada masa Orde Lama. Tadi saya sampaikan melalui Penpres nomor 6 tahun 63. Ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur pers pertama kali. Apa isinya? Pers difungsikan sebagai alat penggerak massa untuk menyelesaikan revolusi Indonesia sesuai dengan alam demokrasi terpimpin. Ya, sudah terlihat seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pengaturan mengenai pers itu tergantung dari konstelasi politik pemerintahan saat itu. Pada masa Orde Lama, memang sedang konsen terhadap revolusi. Dan ketika itu memang masanya demokrasi terpimpin. Oleh karenanya maka pers difungsikan untuk mendukung apa yang telah ditetapkan oleh penguasa, yaitu untuk menyelesaikan revolusi Indonesia sesuai dengan alam demokrasi terpimpin. Dari revolusi yang dimaksud Orde Lama adalah revolusi mental dari yang sebelumnya bangsa Indonesia yang merupakan bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, yang tidak diperbudak lagi oleh bangsa lain. Penerbitan surat kabar dan majalah harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Penerangan. Jadi penerbitan surat kabar dan majalah ketika itu harus dapat izin dulu. Dan yang menetapkan perizinan tersebut adalah Menteri Penerangan. Menteri Penerangan itu kalau sekarang ya Menteri Komunikasi dan Informasi. Penerbitan dapat dicabut izinnya apabila tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam Penpres nomor 6 tahun 63. Bahkan bisa dicabut izinnya ketika tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan oleh Presiden. Kemudian di dalam Penpres tersebut terdapat ketentuan pidana bagi perusahaan percetakan yang mencetak surat-surat kabar atau majalah yang tidak punya izin terbit. Jadi kalau nyetak surat kabar atau majalah sementara tidak ada izin terbitnya, maka diancam dengan pidana. Ya, dulu Penpres boleh mengatur mengenai pidana. Tapi kalau sekarang pengaturan mengenai pidana itu harus ada di peraturan perundang-undangan level undang-undang atau perpu atau peraturan daerah. Kenapa di undang-undang atau peraturan daerah? Karena undang-undang dan peraturan daerah bukan hanya dibuat oleh eksekutif, akan tetapi juga dibuat atau dibahas bersama-sama dengan legislatif. Artinya apa dianggapnya? Sudah ada kontrol dari representasi publik ketika ingin memberlakukan ancaman pidana, di mana pidana itu merupakan pencabutan hak yang dimiliki oleh warga negara atau seseorang. Kemudian setelah itu keluar TAP MPRS nomor 32 tahun 66 tentang pembinaan pers. Apa isinya? Isinya mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui media pers adalah hak asasi setiap warga negara. Jadi sudah mulai ada penegasan bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui media pers itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pers merupakan alat revolusi. Ini masih di alam Orde Lama yang masih konsen terhadap revolusi sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Maka pers itu juga difungsikan untuk mendukung apa yang telah ditetapkan oleh penguasa. Kemudian pers merupakan alat sosial kontrol
alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum, serta alat penggerak massa. Jadi fungsi pers sudah diperluas, tidak lagi hanya sebagai alat revolusi sesuai dengan alam demokrasi terpimpin, tapi juga difungsikan secara lebih luas, yaitu menjadi alat sosial kontrol, pendidikan, penyalur, dan pembentukan pendapat umum, serta penggerak massa. Kemudian ada penegasan, perlu segera dibentuk perundang-undangan tentang pers yang sesuai dengan konstitusi. Karena dianggapnya penpres yang ada sebelumnya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan konstitusi. Maka TAP MPRS 66 memandatkan untuk segera dibentuk undang-undang tentang pers yang sesuai dengan konstitusi. Kemudian di situ juga ada kebebasan pers yang didefinisikan sebagai kebebasan yang terbatas, yaitu untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukan kebebasan dalam pengertian liberalisme. Jadi kebebasan pers yang dimaksud di dalam TAP MPRS itu bukan kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang terbatas. Artinya tidak sama dengan liberalisme. Apa yang membatasi? Yang membatasi adalah fungsi kebenaran dan keadilan. Jadi sepanjang untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, maka itu tidak boleh dilarang. Tetapi kalau sudah keluar dari itu, maka bisa dilarang. Kenapa? Karena ada pembatasan terhadap kebebasan pers. Di dalamnya juga ada larangan penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya yang bertolak dari paham komunisme, marxisme, leninisme. Pembatasan penerbitan pers berbahasa asing yang hanya diperbolehkan satu terbitan saja. Jadi untuk penerbitan pers yang berbahasa asing tidak diperbolehkan lebih dari satu terbitan. Sangat dibatasi karena ketika itu Indonesia belum terlalu lama merdeka. Jadi masih trauma dengan asing karena Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Karena itulah maka untuk meningkatkan nasionalisme, kemudian menghindarikan ada neokolonialisme, kemudian untuk menghindarkan dari gangguan terhadap kebijakan melakukan revolusi mental, maka untuk penerbitan berbahasa asing ini hanya diperbolehkan satu terbitan saja. Nah, sesuai dengan amanah TAP MPRS, maka kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Ada tadi amanah dari TAP MPRS untuk segera dibentuk undang-undang yang mengatur mengenai pers yang sesuai dengan konstitusi. Apa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 11 tahun 66? Salah satu kewajiban pers adalah membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme diktator. Ini ketentuan dalam undang-undang yang sudah sesuai dengan konstitusi. Jadi tetap ada revolusionernya. Ada anti-imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan seterusnya. Ini karena memang Indonesia tahun 66 kan belum sangat lama merdeka dari penjajahan. Karena itulah maka dianggapnya masih rawan. Adanya imperialisme, adanya kolonialisme, adanya neokolonialisme, dan lain-lain. Kemudian rawan ada pengaruh dari paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti liberalisme, komunisme, fasisme, diktator, dan seterusnya. Kemudian juga masih digunakan untuk menggerakkan revolusi, untuk mengubah mentalitas dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian sudah ada organisasi pers yang diatur di dalamnya sebagai organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Tetapi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers ini harus disahkan oleh pemerintah. Oleh karenanya maka belum ada kebebasan pers dari penguasa karena
pembentukan organisasi pers itu harus disahkan oleh pemerintah. Masih ada campur tangan dari penguasa atau eksekutif. Kemudian ada Dewan Pers. Nah, padahal sudah ada Dewan Pers yang diatur dalam undang-undang ini. Tetapi ketuanya adalah bagian dari penguasa, yaitu Menteri Penerangan atau yang sekarang menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi. Anggotanya wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers. Kemudian dewan ini untuk mendampingi pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Ini menunjukkan sekalipun sudah ada dewan pers, tetapi masih ada intervensi penguasa atau pemerintah karena ketuanya masih Menteri Penerangan. Beda dengan sekarang. Dewan pers sekarang itu terbebas dari unsur pemerintah. Itu merupakan unsur publik murni. Tapi pada masa Undang-Undang 11 tahun 66 terlihat sekali pengaturannya masih diintervensi oleh pemerintah. Sehingga kebebasan pers ini dianggapnya masih belum ada karena masih ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah atau penguasa. Kemudian pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Padahal ada jaminan untuk dikenakan sensor dan pemberedelan. Tetapi di dalam Dewan Pers tadi karena ketuanya adalah Menteri Penerangan, maka sensor, pemberedelan itu juga bisa jadi masih terjadi. Jaminan kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dan didasarkan atas tanggung jawab nasional serta kewajiban pers sebagaimana diatur dalam undang-undang. Artinya kebebasan masih terbatas. Kenapa? Karena kebebasan tersebut harus didasarkan pula pada tanggung jawab nasional serta kewajiban pers yang itu sudah diatur di dalam undang-undang. Setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakikat demokrasi Pancasila dan tidak diperlukan surat izin terbit. Artinya sudah ada penghapusan surat izin usaha penerbitan. Di mana sebelumnya untuk SIUP ini masih diberlakukan. Di mana pers ketika akan menerbitkan suatu pemberitaan maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Kemudian larangan penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya yang bertolak dari paham komunisme, marxisme, leninisme. Perusahaan pers harus berbadan hukum. Orang-orang yang pernah tersangkut dalam aksi-aksi kontrarevolusi tidak boleh menjadi pimpinan sesuatu penerbitan pers. Jadi kalau ada aktivis-aktivis misalnya yang menentang kebijakan revolusi dari penguasa, maka tidak boleh lagi menjadi pimpinan penerbitan pers. Nah, sudah di blacklist. Karena apa? Karena dia pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan umum dari penguasa. Kemudian pertanggungjawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pimpinan redaksi sepanjang mengenai isi penerbitan atau redaksional. Dan pertanggungjawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pemimpin perusahaan sepanjang mengenai soal-soal bidang perusahaan. Jadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 66 sudah mulai mengatur pertanggungjawaban hukum perusahaan pers. Di mana di perusahaan pers strukturnya itu secara umum ada pemimpin umum, di bawahnya ada pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan. Ya, sepanjang terkait dengan redaksional, isi pemberitaan misalnya, itu menjadi tanggung jawab pemimpin redaksi. Sementara soal-soal perusahaan menjadi tanggung jawab pemimpin perusahaan. Jadi ada pelimpahan tanggung jawab dari pemimpin umum kepada para pemimpin yang ada di bawahnya. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi. Jadi sudah mulai dimuat mengenai adanya hak jawab dan
hak koreksi. Tadi saya sampaikan hak jawab diperuntukkan bagi orang yang merasa nama baiknya terlanggar di dalam suatu pemberitaan. Kalau hak koreksi itu manakala ada kesalahan di dalam suatu pemberitaan. Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya punya hak tolak. Tadi saya sampaikan hak untuk menolak di dalam memberitahukan nama dan atau identitas dari sumber yang memang harus dirahasiakan. Kemudian ada larangan terhadap perusahaan pers asing untuk didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi nggak boleh ada pers asing yang berdiri di Indonesia. Ini karena kekhawatiran terhadap imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan seterusnya. Karena tadi saya sampaikan Indonesia belum terlalu lama merdeka, sehingga masih trauma dengan adanya imperialisme, kolonialisme, dan seterusnya. Pers asing dapat beredar di Indonesia atas izin pemerintah. Jadi kalau perusahaan persnya tidak boleh didirikan di Indonesia, tapi kalau ada pers asing yang mau beredar di Indonesia itu diperbolehkan, tetapi harus izin pemerintah. Ini untuk memastikan kalau pers asing itu tidak mengganggu revolusi dan juga tidak berpotensi menjadikan adanya kembali imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan seterusnya di Indonesia oleh bangsa asing. Kemudian di dalamnya juga terdapat ketentuan pidana. Ini merupakan perkembangan dari pengaturan tentang pers pada masa Orde Lama. Untuk pada masa Orde Baru dan Reformasi nanti akan disampaikan di dalam video berikutnya.